Kota Palangkaraya merupakan ibu kota dari Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam episode kali ini, kami akan memberikan Anda informasi dan mengajak Anda untuk mengetahui sejarah terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah. Bersama dengan saya, Priyanto Rangkap. Selamat datang di Tokoh Bahalap. Jadi pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah ini, ya dulu itu namanya tidak ada nama Kalimantan Tengah. Yang dulu kita terkena nama Kalimantan. Ya, karena Kalimantan ini dulu satu provinsi. Kebetulan Kalimantan Tengah terkurung di Kalimantan Selatan. Pada bulan Desember tahun 50 kami membentuk panitia kongres. Kongres dihadiri oleh kurang lebih 400 atau 500 orang. Dengan demikian, ini pendek cerita ya, oleh pemerintah pusat untuk segera membentuk kantor gubernur Kalimantan Tengah persiapan di Banjarmasin. Segera di Bahalap TV. Kota Palangkaraya merupakan ibu kota dari Provinsi Kalimantan Tengah. Provinsi Kalimantan Tengah dikenal dengan sebutan Bumi Tambun Bungai. Lalu bagaimana dengan cerita dan juga sejarah cikal bakal terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah? Dalam episode kali ini, kami akan memberikan Anda informasi dan mengajak Anda untuk mengetahui sejarah terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah. Bersama dengan saya, Priyanto Rangkap. Selamat datang di Tokoh Bahalap. Pemirsa dimanapun Anda berada, dalam Tokoh Bahalap kali ini kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan cerita dan juga bagaimana sejarah terbentuk cikal bakal dari Provinsi Kalimantan Tengah yang dikenal dengan nama Bumi Tambun Bungai untuk saat ini. Sudah hadir bersama dengan kita tokoh yang menjadi sejarawan terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah, ada Bapak Sabran Ahmad. Bapak, bagaimana kabar? Sehat? Cukup. Sehat Pak ya? Ya, luar biasa. Pak Sabran Ahmad mungkin bisa menyapa seluruh masyarakat yang ada di Kota Palangkaraya dan Indonesia untuk saat ini. Silakan. Terima kasih saudara-saudara seluruh anggota masyarakat Kota Madia, Palangkaraya pada umumnya dan warga negara Indonesia. Pagi hari ini, pagi yang cerah ini, ya kita sama-sama hidup dalam keadaan yang sehat walafiat. Sama-sama memikirkan bagaimana kita berusaha melepaskan diri dari COVID-19 ini. Yang paling penting usaha kita bersama mentaati semua ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh pemerintah, terutama pemerintah daerah Kalimantan Tengah. Terima kasih. Baik, Pak Sabran, suatu kebanggaan bagi kami bisa berkunjung di tempat ini dan diterima dengan sangat hangat karena beliau merupakan salah satu dari sejarahnya terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah. Dan sebelum kita panjang lebar membahas mengenai ini Pak ya, saya mau tanya dulu Pak, keseharian ataupun aktivitas yang dilakukan Pak Sabran, mungkin masyarakat ingin tahu Pak. Saya pensiunan pegawai negeri. Ya, saya datang lama saya menjadi pegawai negeri dan sudah pensiun kurang lebih 32 tahun. 32 tahun yang lalu Pak ya? Luar biasa. Aktivitas yang dilakukan, apakah masih berolahraga Bapak atau apa? Tidak ada, ya di rumah, tidak di rumah. Ya tidak ada kegiatan-kegiatan yang menonjol. Beristirahat yang pasti Pak ya? Ya istirahat. Dan saya kadang-kadang saya pernah selama pensiun ini menjadi Ketua Dewan Adat Dayak. Ketua Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah untuk periode tahun berapa Pak? Periode saya mulai tahun Perda nomor 16 itu mulai lahir. Ya. Ya. Sampai dengan apa, jadi saya kurang lebih 9 tahun. 9 tahun Pak ya? Tahun. Jalan 10 tahun. Saya melaksanakan Perda tentang Lembaga Adat Dayak Kalimantan Tengah. Baik. Selain juga pensiunan dari pegawai negeri sipil 32 tahun yang lalu, 10 tahun terakhir menjabat sebagai Ketua Dewan Adat Dayak untuk Provinsi Kalimantan Tengah, Pak ya. Artinya tidak sedikit
hal-hal yang dilalui ketika menjalani kehidupan dan juga memimpin sebuah Dewan Perkumpulan Adat Dayak, di mana nama Dayak ini merupakan nama yang besar, artinya baik di sini dan juga di luar orang tahu ya. Pak Sabran, berbicara mengenai sejarah terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah, Pak, mungkin bisa diceritakan kepada seluruh masyarakat yang menyaksikan tokoh Bahalap kali ini, karena kita tahu Bapak merupakan cikal bakal terbentuknya juga Provinsi Kalimantan Tengah. Itu dimulai pada tahun berapa, Bapak? Kalau kita cerita tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah, ya, jadi saya kira mari kita mulai sekarang. Jadi pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah ini, ya, kami pada waktu itu tahun 50, kami dari pedalaman daerah Dayak besar ini, karena Kalimantan Tengah itu bermodal 3 kabupaten. 3 kabupaten. Apa saja itu, Pak? Barito Utara, Barito Utara, ya, Barito Utara, ya, Kapuas, dan dan Kota Ringin. Kota Waringin. Kota Ringin beda, Pak, ya, dengan yang sekarang ya. Oke, baik. Nah, jadi 3 itu modal dari Kalimantan Tengah. Dan Kalimantan Tengah, nama Kalimantan Tengah itu baru orang mengenal. Ya, dulu itu namanya tidak ada nama Kalimantan Tengah. Yang dulu kita terkenal nama Kalimantan. Ya, karena Kalimantan ini dulu satu provinsi. Yang sekarang kita tahu dengan banyaknya Pak, jadi satu ya. Ya, dipisah. Kalimantan itu menjadi 3 provinsi, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Baik. Dan kebetulan Kalimantan Tengah terkurung di Kalimantan Selatan. Nah, terkurung. Jadi kita itu belum ada nama Kalimantan Tengah. Jadi kami dari pedalaman, daerah Dayak, ya, dari daerah Dayak ini kami belajar. Dulu tidak ada pendidikan di pedalaman, dan kami belajar ke Banjarmasin. Kalimantan Selatan, Pak ya. Selatan. Baik. Jadi pada tahun 50 kami di Banjarmasin, berkumpul di Banjarmasin, membentuk satu ormas. Ormas apa itu, Pak? Namanya Ikatan Keluarga Dayak. Jadi kami bentuk dari tahun 50 bulan Januari dan seterusnya. Pak Sabran, apakah ini ormas yang pertama kali dibentuk? Betul. Pertama kali dibentuk. Pertama kali masyarakat Dayak membentuk ormas di Banjarmasin. Ya. Jadi tugas kami membentuk itu berbentuk sosial. Ya. Membantu teman-teman dari pedalaman yang mau sekolah ke Banjarmasin mencari tempat tinggal dan mencari tempat sekolah yang baik yang bisa menerima mereka, karena sangat sulit. Kami dari pedalaman itu untuk mencari tempat sekolah, terutama Sudana. Baik. Orang Dayak itu pada umumnya semua kemiskinan itu tebal sekali di Kalimantan Tengah ini, ya, dan masyarakat Kalimantan Tengah belum banyak yang mempunyai pendidikan. Pada tahun itu, Pak ya? Pada tahun itu. Baik. Jadi tahun 50 kami merantau ke Banjarmasin, ya, dengan beberapa kami karena di pedalaman Kalimantan Tengah, dan kami terdaftar pemuda Kalimantan Tengah pada waktu itu terdaftar pada Gerakan Rakyat Indonesia. Gerakan Rakyat Indonesia. Ya, dengan singkatan GERI. GERI, Pak ya? Ya, GERI. Apa bedanya dengan IKAT ini tadi, Pak? Nah, lain belum. Jadi GERI itu merantau ke Banjarmasin. Baik. Merantau ke Banjarmasin. Ya, jadi di Banjarmasin kami membentuk satu ormas. Oke. Satu ormas. Nah, ini daftar. Ini ada data lengkap, Pak ya? Anggota GERI. Ya, nah saya ditugaskan dari Pulau Kapuas untuk ke Banjarmasin memimpin teman-teman. Baik. Nah, ini ya. Dan ini data masih tersimpan dengan rapi, Pak ya? Tersimpan dengan baik ya. Jadi tahun 50 kami membentuk IKAT ini. Ya. Dan tugas IKAT ini yaitu membantu teman-teman yang mana yang ingin sekolah dan lain sebagainya. Bagaimana metode cara pengumpulan pada saat itu, Pak? Cukup rumit. Ya. Dan cukup sederhana.
Dan kami pada umumnya ya karena hidup di rantau dengan segala kekurangan ya dan segala ya kami dari pedalaman semuanya semua baru karena di Banjarmasin itu kan masyarakatnya lain sekali dari pedalaman. Beda Pak ya? Beda. Baik. Dan pada waktu itu masyarakat Banjarmasin itu kalau di sana itu secara homogen masyarakatnya. Ya. Kalau dari pedalaman kita masyarakat kita itu masalah agama tidak menjadi masalah. Tidak masalah ya? Tidak menjadi masalah. Tapi setelah kami ke Banjarmasin kami akan menemukan perbedaan. Banyak perbedaan. Sehingga kami di Banjarmasin pada waktu itu tidak mendapat sambutan baik. Baik. Mendapat sambutan baik. Jadi kami membentuk IKAT. Dan IKAT ini kami belajar, kami mengadakan seminar-seminar, dan Republik Indonesia pada waktu itu sedang belum normal. Dikarenakan apa Pak? Seluruh Indonesia. Ya, kalau di Jawa Barat itu ada kartu Suwiryo kan? Iya, betul. Nah, ada kartu Tentara Islam Indonesia. Betul. Dan di Banjarmasin sendiri pada waktu itu ada pasukan rakyat tertindas. Yang dipimpin oleh Ibnu Hajar. Ya, pasukan rakyat tertindas. Jadi begitu namanya apa tuh zaman gerombolan. Baik. Nah, ya. Jadi negara kita belum normal. Kabinet sering berganti. Pemerintah Republik kita sering berganti. Di Sumatera terbentuk ada 3 dewan. Baik. Ya, di Sumatera Tengah ya ada Dewan Gajah, Dewan Banteng, Dewan Garuda. Ya, semua itu menuntut. Ini beda-beda persepsi Pak ya? Beda-beda persepsi. Ada yang menuntut negara Islam, ada yang menuntut supaya provinsi tersendiri, daerah Aceh dan lain sebagainya. Di Sulawesi Utara ada Permesa, ya, minta provinsi, minta dan lain sebagainya, minta dibebaskan, minta diberi kesempatan. Nah, Sulawesi Selatan, Tentara Islam Indonesia di sana. Baik. Nah, jadi begitu pemerintah kita belum normal. Pada saat itu ricuh Pak ya? Iya, ricuh. Nah, jadi kami di Banjarmasin IKAT ini belajar. Baik. Dan kami tidak hanya belajar melihat apa yang dalam buku, kami melihat sejarah lama. Kalimantan, daerah Dayak besar ini dulunya bagaimana sejarahnya? Ya, dulu pada tahun 1919 setelah tumbang Hanoi, berdiri satu organisasi namanya Serikat Dayak. Serikat Dayak 1919 Pak ya? 18 Juni 1919 berdiri Serikat Dayak. Ya. Jadi Serikat Dayak ini melahirkan nama Dayak Besar. Dayak Besar. Nah, sehingga di seluruh Borneo ini wilayahnya sudah dipeluk oleh Dayak Besar ini. Ya, oleh penjajah ini. Baik. Ini sebelum masa kemerdekaan 1945 Pak ya? Ya. Ini sudah merdeka sudah setelah proklamasi ini. Setelah proklamasi. 50, kan? Baik, artinya pada saat itu Dayak Besar ngeplot untuk pembagian wilayah-wilayah ya. Kemudian Pak? Ya, daerah Dayak Besar itu kalau ke sebelah barat, itu batasnya Sungai Jelai. Sungai Jelai, batas dengan Kalimantan Tengah yang kita tuntut. Kalimantan Tengah. Ya, Sungai Jelai. Nah, jadi kami mempelajari dan lain sebagainya. Loh, kenapa kita hanya mendirikan ormas toh? Nah, maka timbul pemikiran. Pada tahun 53 bulan Februari kami mengadakan pertemuan. Di seluruh kami diajak oleh beberapa orang tua juga yang banyak juga dari mana, ada dari luar, dari dalam, dari mana-mana ya. Dan kami akan mendirikan satu ormas lagi. Ya. Apa bedanya dengan ormas yang sudah ada Pak? Lain. Kalau ormasnya dulu sifat sosial semata-mata. Baik. Sifat sosial tidak ada tujuan yang tertentu. Sifat sosial hanya
membantu teman-teman Untuk yang bersekolah. dan lain, untuk pendidikan, untuk sekolah Iya. dan lain. Nah, lalu yang kedua ini kita mendirikan panitia penyalur hasrat rakyat. Panitia penyalur hasrat rakyat. Itu pada tahun 1953 bulan Februari. Baik. Kami rapat di Pasar Lama pada bulan Februari itu, dipimpin oleh Bapak M. Ismail namanya. Ya. Ya, beliau memimpin. Sah terbentuk pada Jadi, saat itu, Pak ya. IKAT tadi itu langsung menjadi pengurus ini. Baik. IKAT. Nah, Berkolaborasi artinya, Pak. berkolaborasi, IKAT. Dan IKAT ini sudah jelas ya menjadi satu anggota itu, dibantu oleh teman-teman yang lain kita, dan satu tujuan yang bulat, kita menuntut agar daerah Dayak besar ya supaya diberi kesempatan untuk menjadi satu daerah swatantera tersendiri. Baik. Provinsi Itu tuntutan utama, Pak ya. Utama. Baik. Nah, jadi kami tuntut itu, dan saya tetap sekretaris. Ya. Sekretaris pada waktu itu. Nah, jadi berjalan terus dan berjalan beberapa tahun, silih berganti ya pengurus itu dan lain sebagainya. Tidak mudah, sangat rumit, dan kami yang belajar kadang-kadang terganggu. Baik. Tapi apa boleh buat, karena tekad Ya. dan semangat dan tekad ini kita bina melewati satu filosofi Dayak Misik. Dayak Misik. Ini Yang sampai saat ini terdengar, Pak ya. ya, sampai sekarang terdengar. Oke. Jadi orang Dayak harus bangun. Ya. Kenapa maka demikian? Karena kita merasa orang Dayak itu selalu yang tidak baik. Orang Dayak di mata-mata masyarakat di sekitar Dayak ini. Baik. Kalau ada yang tidak baik, oh Dayak seperti Dayak, oh ya Dayak pantas dia ini karena dia miskin, dia tidak ada pendidikan, dia ini dan lain sebagainya. Wah, jadi nama kita itu punya konotasi yang Pada sudah saat Dayak, waduh kasihan itu. pada saat itu, Pak ya. Pada saat itu. Baik. Nah, jadi kami ya berjalan terus, dan kebetulan kami dibantu oleh 5 partai politik. 5 partai politik. 5 partai politik. Baik. Dan saya sudah masuk satu partai, yaitu saya Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia, Ya, PNI, kalau Pak ya. PNI. Baik. Masa Marhaen Bung Karno. Baik. Nah, Oke. jadi kita dibantu oleh 5 partai politik ini. Mm-mm. Ya, kita galang kemana-mana ini. Dan ini tidak mudah ini. Tidak mudah, kita dapat juga bantuan-bantuan dari luar, dari mana. Pemikiran kita itu karena banyak kan, jadi banyak pemikiran, banyak juga yang bisa kita terapkan, dan beberapa partai politik bersedia membantu kita. Baik. Nah, jadi pertama PNI yang bantu kita. PNI, Pak ya. PNI pada masa itu ya, di seluruh Kalimantan ini pada umumnya ya, anggota PNI itu hampir seluruh. Borneo ini anggota PNI ya, Pak. Baik, pada saat itu, Pak ya. Saat itu. Nah, sekarang dan partai yang kedua, Partai Kristen Indonesia, Parkindo. Ya, partai. Yang pengurusnya sekarang masih ada di pusat. Siapa itu, Pak? M. Nababan. Bapak M. Nababan Iya, ya. yang sekarang di PDP itu. Oh iya. Ya, nah Baik, itu. baik. Ya, nah, jadi Parkindo. Dan yang kedua kita dibantu oleh Partai Katolik. Partai Katolik. Itu siapa namanya itu? Itu ubannya Joko Putih itu. Nah, jadi kita sudah 4 dibantu oleh Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Republik Indonesia, IPKI. IPKI ya. Ikatan Pendukung Kemerdekaan, dan ini semua jenderal ini pengurusnya ini. Baik. IPKI itu. Dan yang Kuat, kelima, merupakan partai kuat juga, Pak ya. ya, yang kelima kita dibantu oleh Murba. Singkatan dari Murba itu Partai Sosialis itu. Partai Sosial. Jadi 5 partai ini yang bantu kami. Artinya cukup kuat pada saat itu, Ya. Pak Sabran ya sebenarnya. Ya, cukup kuat. Baik. Sedangkan partai-partai yang lain banyak.
Baik. Partai agama golongan Islam sama sekali tidak ada yang mendukung kita. Baik. Tidak mau. Mm-mm. Tidak mau. Ya, kita apa boleh buat, kita jalan terus. Baik. Nah, ini kita menciptakan hubungan yang baik. Bagaimana caranya menghubung itu? Justru itu pembentukan Kalimantan Tengah ini tidak melewati memberontak. Baik. Kami tidak mau istilah memberontak ya. Artinya mengikuti alur Pak ya. Mengikuti undang-undang. Undang-undang yang telah Karena ditetapkan. kita ada satu ketentuan yang bisa kita ikuti, ada jalan sudah diberi. Baik. Kalau mau menurut provinsi, ikuti ini. Baik, baik. Ada koridor sudah ada diberikan. Nah, kami belajar. Baik. Ya, kami belajar sering siang malam kami belajar ya mengikuti koridor itu dan kami dibantu. Nah, kalau ada rapat-rapat di pusat, kami tidak mungkin seluruhnya hadir ke pusat. Ya mungkin 1-2 orang Mewakili Pak ya. mewakili. Karena ke pusat tidak mudah. Baik. Tidak ada, kami tidak mengenal kapal terbang. Baik. Hanya perahu dari Banjarmasin ke Surabaya itu perahu Madura itu. Iya. Nah, dengan perahu Baru dari Surabaya ke ibu kota Pak ya. Dari Surabaya baru bisa ke Jakarta. Naik Baik. tram listrik. Memerlukan waktu berapa lama itu Wah, Pak? Saya ingat banyak, Bapak. lama sekali. Saya tidak. Kadang-kadang itu ada 3 minggu, ada 1 bulan. Oke, 3 minggu demi menuju ke ibu kota pada saat Iya, itu Pak ya. jadi bermacam-macam masalah. Baik. Jadi kan tidak semudah kita ngomong. Baik. Ya, saya sampai sekarang bisa kadang-kadang kalau saya sore ya mau tidur tuh berpikir, sekarang saya jadi mimpi mengingatkan ini. Loh, Baik. kenapa kok dulu kok kita mau begitu sulitnya? Baik, baik. Ya, kami tidak mengira kesulitan itu yang begitu datang. Mm-mm. Sebelum kami merencanakan itu, kami tidak mengira kesulitan akan datang yang luar biasa Baik, yang baik. kami hadapi. Dan bantuan para tokoh masyarakat Dayak minim sekali Pada saat itu Pak ya. pada saat itu. Ada beberapa tokoh Dayak yang mengatakan, kalian belajar aja, tidak perlu ini. Tidak mungkin Kalimantan Tengah bisa diberikan jadi provinsi. Pada saat itu. Tidak. Pendek kami dihina, dicaci macam-macam. Ya macam-macam lah. Namanya politik itu. Iya. Tapi kami tidak ambil pusing. Ya. Nah itu. Ya itu yang kadang-kadang kami tahulah makan sekali sehari. Oke Pak. Ya. Baik. Gotong royong masak. Gotong royong. Ikan, kalau ikan tuh untuk ikan taruh di atas nasi. Jadi satu di situ Pak ya. Satu atau garis sepat itu Iya. dibakar. Coba sepat kecil kan? Iya. Itu dibakar. Ini dibagi rame-rame. Baik. Ya ini kami, ini yang bantu saya. Nah ini teman-teman ini yang bantu saya ini. Ikatan Geri ini. Oke. Nah ini yang bantu saya hari Ini dari Geri tadi Pak ya. dari Geri. Oke, Pak. Banyak sekali. Pak Sabran Dan baik. diharapkan sebenarnya orang-orang tua kita yang kaya yang punya apa membantu, tapi jauh dari harapan. Baik. Ya itu malah mereka melarang. Tidak perlu kalian berjuang begitu. Sulit membentuk provinsi, tidak mudah. Baik. Kalau provinsi lain akan menuntut provinsi, ya dengan memberontak, dengan senjata, dengan tentara, dengan gerilya dan lain sebagainya. Tapi Kalimantan Tengah, Tidak Pak ya. kami tidak akan mengambil jalan itu. Baik. Kami ada koridor undang-undang yang sudah ditentukan. Nah, Baik. jadi 5 partai politik ini yang memberi nasihat. Saya sudah menjadi anggota PNI, ya. Saya sudah pertama kali saya masuk menjadi anggota PNI, ya. Ya kalau rapat itu saya sebagai nutulis. Betulan Pak ya. Saya nutulis. Ya. Nah, itu. Jadi begitu. Jadi berjalan terus. Banyak ini Dan Pak ya. pengurus daripada panitia penyalur hasrat rakyat ini tidak tetap. Kadang-kadang berganti 6 bulan, 7 bulan berganti.
Dikarenakan apa Pak? Beda persepsi Ya, kah atau bukan, apa? karena mereka mungkin ada yang pindah, Baik. ada yang meninggal, Baik. ada yang kepentingannya Beda Pak ya? beda dan lain sebagainya. Nah, ganti. Ya, kadang-kadang kita bentuk satu badan kongres namanya. Ya, badan kongres. Baik. Badan Kongres Rakyat Kalimantan Tengah. Badan Ya, Kongres. panitia penjalur hasrat rakyat itu pengurusnya kita dijadikan badan kongres. Baik. Ya. Perjuangan yang begitu Tapi tetap betul. perjuangan Baik. tetap menuntut ini tuntutan itu. Nah, jadi TNI yang membantu kita sehingga pada bulan Desember tahun 56 kami membentuk panitia kongres 1900 berapa Pak? 56 56 ya. 56. Ada rasanya nih pengurusnya ini. Dan ini datanya masih lengkap juga Pak ya? Ada. Nah, ini. Nah, ini Kongres Rakyat. Baik. Ini pengurusnya. Kami bentuk 6 Oktober tahun 56. Kita bentuk Oke. panitia Kongres Rakyat yang pertama di Banjarmasin. Di Banjarmasin pada saat itu ya? Ini pengurusnya. Oke. Nah, ini tokoh-tokoh ini yang bantu. Ada 17 orang Pak ya? Nah, dan ini, nah, dan ini nama saya sendiri. Nah, ini Baik. sebagai sekretaris. Nah, ini. Nah, jadi Oke. pada bulan kongres ini berjalan pada bulan Desember tahun 56 Ya. ya, tanggal 2 sampai dengan tanggal 5 Desember 56 Kongres Rakyat Kalimantan Tengah Pak ya? kita lakukan di Banjarmasin. Baik. Nah, pada saat kami bentuk inilah baru ada orang-orang tua ikut. Nah, ini nama daerahnya. Nah, ini Oke. ini penasihat. Nah, 17 orang Pak ya? Nah, Baik. itu penasihat kongres. Nah, jadi apa itu penasihat kongres? Baru Pak Mahir Mahar ikut. Baik. Ya, kalau dulu beliau sama sekali menentang. Pada saat itu Pak ya? Iya. Saya sering datang ke rumah beliau minta untuk beli kertas. Pernah beliau kasih 50 sen Pada saat itu Pak ya? pada saat itu. Oke. 50 sen, bayangkan. Tapi bagi kami 50 sen itu besar itu. Oke. Ya. Sedangkan kami makan pada waktu itu harga nasi bungkus itu 5 sen. Satu nasi bungkus. Berarti masih ada 45 sen sisanya Pak ya? 5 sen harga nasi bungkus di Banjarmasin itu. Ikannya masak habang. Baik. Nah. Masih ingat Pak ya? Wow. Itu satu bungkus satu hari. Satu bungkus satu hari. Nah, itu. Apa boleh buat? Karena memang keadaannya pada saat itu Memang seperti itu begitu. ya. Oke. Jadi Mas Sabran ada pertanyaan Pak. Ya, itu. Jadi dengan terbentuknya Kongres Rakyat Kalimantan Tengah, apa yang dihasilkan pada saat setelah dilaksanakannya ini Setelah Pak? dilaksanakan, nah untuk melaksanakan ini cukup rumit, Ya. ya. Untuk pembukaan kongres kita pinjam gedung wanita di Taman Sari, Ya. di belakang asrama militer dulu, Ya. di muka kantor wali kota. Tapi tempat kongres kita gedung di mana kita pinjam tidak punya uang 1 sen. Nah, Baik. kami dengan panitia memberanikan diri ke organisasi orang Tionghoa, Tionghoa pinjam gedung orang Tionghoa yang ada di Kalimantan Selatan. di Banjarmasin, di Banjarmasin. Jalan Pangeran Samudera. Baik. Nama gedung itu Chunghwa Chunghoi. Chunghwa Chunghoi Pak ya? Iya. Masih ingat Pak? Sampai sekarang masih ada gedung itu. Baik. Alhasil pada saat itu Nah, diterima kita dipinjamkan 10 hari. 10 hari 10 hari dipinjamkan secara gratis Pak ya? tanpa sewa. Baik. Nah, saya tidur di sana, menyiapkan, memperbanyak bahan-bahan kongres. Nah, untuk memperbanyak bahan kongres, kan tentunya stensil kan? Iya betul. Nah, stensilan tidak ada yang seperti ini, hanya gosok satu itu. Baik. Set, Oke. satu, Ya. dua, dengan duplikator. Oke. Ya, itu 1 minggu saya tidur siang malam menyiapkan. Ya ini
Nah Yang- ini, sisanya ini. Oke. Nah ini tanggal pembentukan panitia ada di sini. Baik. Ya, jadi setelah kongres berjalan 10 hari Pak ya. 10 hari kongres berjalan, Baik. kongres dihadiri oleh kurang lebih 400 atau 500 orang 500 orang. Itu dari mana Pak? dari Baritu, Ya. dari Pola Kapuas dan Petaringin. Petaringin. Baik. Ya. Ini melalui undangan kah atau bagaimana sifat pada saat Undangan beranting, itu? Dan melewati perahu-perahu, melewati dan lain. berarti ada tulis tangan juga yang diberikan Ya, ya? ada, Baik, ada baik, supaya baik. menghadiri ini kongres. Jadi kami itu di tingkat kabupaten ada pengurus juga. Baik, baik, Ada baik. pengurus-pengurus itu. Jadi, tapi itu yang banyak yang begitu itu ada fotonya itu ada di sana itu. Nah, Oke. itu foto dekat ada itu. Iya, Nah, baik. itu gedungnya. Iya. Nah itu dia. Ya, yang di belakang itu Pak ya. Itu dia. Nah, itu gambar gedung kongres itu. Coba bawa sini. Iya. Ya, bawa sini ya. Nah, ini dia. Nah, ini gedung Chungho itu yang saya pinjam ini. Oke, ini pada Nah, ini. Nah, ini. Ini foto pada akhir kongres. Wih, iya. Ini yang banyak ini sebenarnya bukan pengikut kongres. Tapi Pak, Yang jalan orang-orang Kalteng yang sedang berjalan pada Tonobel itu ikut berfoto. oke. Karena mereka takut, tidak berani masuk ke gedung ini. Karena kita itu diawasi terus. Karena di Kalimantan Selatan ini daerah tidak normal. Pada saat itu Pak ya. Iya, pada saat itu. Nah, ini. Nah, saya berdiri di sini. Di pojokan Pak ya. Ini Chunghoy. Nah, ini nah. Apa sekarang masih ada gedungnya? Ada ya, saya kira. Ada, masih ada Pak. Nah, ya ini. Oke. Dipinjam di 10 hari ini. Tanpa dikenakan biaya Tanpa pada saat itu. dikenakan biaya. Kami sangat terima kasih kepada pengurus Tionghoa dan Baik. Cina Baik, yang baik. meminjamkan kami itu. Tidak adakah rasa ketakutan pada saat itu ketika seluruh masyarakat Kalimantan Tengah melakukan Tidak, tempat karena begini, kongres itu kami di backup oleh Gubernur Kalimantan. Gubernur Kalimantan? Iya, Bapak Milono. Pak Milono ya? Milono. Yang Baik. ada nama jalan Ya, ini. Bapak RT Milono ya? Iya, beliau itu Gubernur Kalimantan. Baik. Nah, Berarti membawahi semua ya, seluruh Kalimantan dia pada saat itu? membawa seluruh Kalimantan. Jadi Oke. kami- Nah, hasil kongres ya sudah berjalan. Hasilnya ada, tapi saya tidak bisa bongkar itu Ya. apa. Nah, setelah kongres selesai, lalu kita membentuk Badan Pekerja Kongres. Badan Rakyat Pekerja Kongres. Kalimantan Tengah. Artinya Jadi lebih ini tinggi dari Ormas kongres Pak ya? Yang pertama ini Ya. dan kongres. Nah, setelah ini Badan Pekerja Kongres diketuai oleh Bapak Maher Mahar. Baik. Yang ada nama jalan pada saat ini nama Pak ya? Jalan itu Maher Mahar. Yang dulunya beliau sangat anti. Tapi mungkin melihat karena tujuan dan juga Nah, ya itu. hal dari yang Ya. dilakukan, artinya Melihat setuju Pak ya? Sudah ayam berkukuk, sudah. Nah, itu ya. Iya. Ya. Beliau menjadi ketua Badan Pekerja Iya. dan ke Jakarta diantar oleh Gubernur Kalimantan. Kita ke Jakarta. Saya tidak ikut, saya tinggal di Banjarmasin. Baik. Karena tidak mungkin saya itu tidak punya duit, Iya. tidak punya duit. Itu kan di sekretariat. Nah, jadi ke Jakarta selama 2 minggu di Jakarta datang telegram. Telegram. Apa itu bunyinya Pak? Dari panitia ini yang di Mhm. Jakarta. Ya. Hasil kongres disetujui. Disetujui. Wah, Oke. itu bukan main. Jadi 10 hari yang sudah Iya. dilakukan ini Iya. artinya hasilnya Dan sesuai Pak ya? mereka ke Jakarta itu menghadap Menteri Dalam Negeri Menteri Dalam Negeri. pada saat itu. Kebetulan orang yang menjadi Menteri Dalam Negeri itu orang TNI sendiri, Oh baik. orang Bung Karno. Iya, 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 Nah. iya, iya. Itu syukur alhamdulillah. Jadi dengan demikian ini pendek cerita ya, Iya. supaya kita memudahkan. Iya. Dan oleh pemerintah pusat, oleh Menteri Dalam Negeri diberi instruksi kepada Bapak Milono Iya. ya
diberi instruksi untuk segera membentuk kantor gubernur Kalimantan Tengah persiapan di Banjarmasin. Persiapan. Ya. Kenapa di Banjarmasin, Pak? Kenapa tidak langsung di Kalimantan Tengah? Karena belum terbentuk pada saat itu ya? Belum ada. Baik. Belum ada. Kita kan dulu kongresnya di Banjarmasin. Di cikal bakalnya di Bakal provinsi sebelah ya? Di Banjarmasin. Baik. Tidak Artinya Kalimantan Tengah pada saat itu masih belum berjalan? Belum ada. Oke. Kalimantan Tengah belum ada. Oke. Ya, nah. Alhasil dibuatlah Ya. pada saat itu ya, Pak ya? Maka datang beliau dengan segala apa, lalu membentuk kantor gubernur persiapan Kalimantan Tengah di Jalan Jawa. Di Jalan Jawa. Di Jalan Jawa. Masih ada bangunan sampai sekarang, Pak? Ada masih? Masih. Ya? Masih ada. Itu untuk Kalimantan Selatan. Ya. Di Jalan Jawa, pinjam 1 kamar kantor pertanian. 1 kamar dengan Ya, kantor kantor pertanian. pertanian di Baik, baik, baik. Nah, ini yang cukup rumit ya. Ya. Orang tidak mengira kok begini, ya. Ya. Semua wartawan mengarahkan pandangannya, loh, Kok bisa gitu, Pak ya? kok bisa ini Kalimantan Tengah ini begini? Perjuangan Baik, baik. putra-putra Dayak yang sedang sekolah di Banjarmasin, yang dulunya mengejek, Ya. wah ini, maka Bapak setelah itu dibentuk, ya. Tapi siapa yang memimpinnya? Ya, ini pada tahun berapa, Pak? Masih 1959, 57 ya? Iya, 57. Baik, baik. 57. Awal 57. Awal 57. Seluruh masyarakat Kalimantan Tengah senang pada saat itu karena tuntutan sudah Iya, sudah. setuju. Nah, partai politik ramai. Ya, wow ini kami yang berusaha ini dan lain sebagainya. Semua datang, Pak. Oh, bukan main seperti serang lebah. Iya. Ya, Yang awalnya tidak yang awalnya pro, tidak akhirnya tahu, tidak, yang awalnya mendukung, Pak ya? mengejek Iya. dan lain sebagainya. Nah, jadi ini Bapak Milono, Gubernur Kalimantan, pada saat itu beliau membentuk satu lembaga di Banjarmasin namanya Mula Warman. Mula Warman. Pendidikan demokrasi di Mula Warman itu dulu dengan program 5S itu. Ya. Nah, beliau di Banjarmasin, nah Pak Milono. Tujuannya untuk apa dibuat ini, Pak? Nah, jadi siapa yang memimpin kantor Kalimantan Tengah ini? Ya. Nah, tidak ada. Pada waktu itu Bupati Sampit itu Bapak Cilik Riwut. Bupati Sampit. Iya. Bapak Cilik Riwut. Berarti Pak Cilik Riwut ini diawali dari Bupati Beliau sedang diangkat menjadi bupati dari Angkatan Udara. Kota Sampit, Pak ya? Ya, di Kota Sampit. Iya. Nah, pada waktu itu beliau pangkat dengan Komodor, Baik. Komodor Udara. Baik. Diambillah Pak Cilik Riwut untuk memimpin kantor persiapan Di Banjarmasin. Tengah ini di Banjarmasin. Beliau setuju pada saat itu? Ya, tapi tidak bisa karena beliau kan militer. Baik. Pada saat itu tidak bisa kalau militer, Tidak Pak bisa. ya? Maka Bapak Milono dengan sikap tegas, Pak Cilik Riwut dijadikan pegawai sipil Oke. dengan pangkat residen. Dengan pangkat residen. Cepat. Artinya ada peralihan pada saat itu ya? Oh, cepat dulu kalau Pak Milono, cepat. Baik. Pada waktu itu kekuasaan Pak Milono luar biasa itu. Nah, jadi satu, ya. Satu. Jadi masih tidak mungkin ke satu kantor persiapan Kalimantan Tengah hanya satu ruangan. Iya. Nah, maka cari kantor lagi. Jadi cari kantor untuk menyewa satu lusmen kecil disewa di jalan menuju ke pelabuhan itu. Pelabuhan Pelabuhan Banjarmasin. Trisakti, Pak ya? Ya, bukan Pelabuhan Trisakti, bukan Pelabuhan Dalam. Pelabuhan Dalam. Masih Baik. Pelabuhan Dalam. Oke. Ya, jadi lusmen itu milik orang Kendangan. Baik. Milik seorang kapten, satu lusmen. Nah, lalu disewa satu lusmen itu. Ya. Nah, jadi dipindah kantor persiapan kantor gubernur itu dipindah ke sana satu. Iya, iya. Nah, tidak mungkin Bapak Cilik Riwut sendiri toh. Betul. Cari orang Dayak yang mampu menjadi pejabat, tidak ada. Kenapa tidak ada, Pak? Sedangkan kita tahu pada Memang saat itu tidak ada orangnya. ada banyak masyarakat Kalimantan Tengah pada saat itu di Kalimantan Selatan. Tidak ada. Belum memenuhi standar kah? Belum memenuhi standar. Baik. Jadi pegawai, tapi pegawai rendahan.
Baik. Tidak mungkin. Baik. Nah, Ya. nah, jadi pada waktu itu kebetulan Bapak F. Adi Patianom Ya. dari Barito baru keluar dari wajib militer di Jogja. Baik. Nah, maka diambillah Bapak F. Adi Patianom di Jogja Ya. menjadi pejabat sekretaris daerah. Pejabat sekretaris daerah Ya, untuk mendampingi Bapak Cilik Riwut ya. Riwut. Baik. Baru ringan sedikit Ya. mulai ya. Ya. Nah, itu pun tidak cukup. Tuntutan berdasarkan satu orang pegawai tinggi lagi harus Masuk lagi Pak ya. masuk mencari lagi. Cari siapa? Kebetulan Ya. di Kuala Kapuas itu Bapak Jos Obos itu sedang menjadi Bupati Kabupaten Kapuas. Kapuas. Yang sekarang Yang ada ada nama jalan jalan itu. Pak Jobos Pak ya. Ya, gitu Jos itu. Jos, baik. Jos Obos. Nah, maka Jos Obos itu diambil Baik. oleh Pak Melono. Baik. Ditarik dari Kabupaten Kapuas, diperbantukan ke kantor Gubernur Kalimantan Selatan, diperbantukan untuk memimpin kantor persiapan Kalimantan Tengah. Baik. Jadi sudah ada 3 orang Pak ya. 3 serangkai sudah Ya. mulai. Pak Cilik Riwut, Cilik Riwut, Bapak Patianom dan Pak Jos Obos. Baik. Nah. Pada saat itu langsung berjalan. Gubernur Kalimantan Tengah tetap di tangan Pak Melono. Oke. Ya, karena ini kan pejabat semuanya ini. Karena masih belum ini Pak, ya, masih belum diresmikan. Nah, jadi Pak Melono itu adalah gubernur pertama Oke. untuk Kalimantan Tengah. Sebenarnya. Jadi bukan Cilik Riwut. Gitu Pak ya. Jadi sejarah salah ini yang ada di sini. Oke. Nah, Baik. Nah, jadi itu ceritanya. Ya, berjalan terus. Ya, pemerintah pusat. Nah, jadi ini ramai ini. Iya. Di mana ibu kota Kalimantan Tengah? Wah. Perdebatan lagi ini Pak. Ya, ini tidak mudah deh. Maka dibentuklah oleh Pak Melono satu tim nasional dari pusat. Ya, kebetulan yang jadi ketuanya Pak ini tadi Pak Mahir Pak Mahir Mahar. Mahar Pak ya. Ya, Baik. untuk melayari semua sungai-sungai yang ada di Kalimantan Tengah, Ya. mencari pendapat Oke. karena partai politik ramai. Survei Pak ya. Ya, ingin Moreteweh minta, Baik. Kapuas minta, Baik. Kota Sampit minta, Semua Tapanuli berlomba-lomba. minta. Berlomba-lomba pada saat itu Iya. ya. Baik. Ya, semuanya ini berjasa ini kami ini. Palangkaraya sudah ada pada saat itu Pak. Oh, belum Belum nggak ya. ada. Baik. Hutan rimba tidak ada sebiji. Ini Oke. hutan. Rumah ini tempat berburu malam ini. Pada saat itu Berburu Pak ya. babi, Oke. tempat rumah ini. Iya. Nah, itu ceritanya. Nah, maka sedang melayar Sungai Kahayan, Iya. mereka berhenti di Pahandut. Di Pandut. Iya. Daerah Pasar Besar Pak ya. Itu dulu ada orang-orang Damang Tua namanya. Iya. Damang Tua di sana. Kebetulan di sini ada satu gugusan pasir, Iya, iya. ya, dari arah selatan menuju ke barat. Iya. Kurang lebih 100 km panjangnya ini gugusan pasir. Iya. Nah, ini mereka berunding. Oh, ini bagus ini di sini. Dan kalau kita membangunkan Iya. pasir sebagai bahan. Iya. Dan kebetulan di berapa puluh kilo dari sini ada satu gunung batu, Tempiling. Oke. Nah, Sudah ada dari dulu Pak ya, ya. sudah ada Tempiling. Nah, jadi kesimpulannya oleh tim ini, Pahandut lebih layak menjadi ibu kota. Letak ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan pertimbangan utama apa pada saat itu sehingga Pahandut Dengan ditetapkan pertimbangan, Pak? Kenapa maka gugusan pasir ini? Ya. Dan ini kan gugusan pasir itu kan tanah kering kan? Ya. Dan instruksi Bung Karno jangan membuat kota di tanah yang subur, Baik. harus yang gersang. Jangan Karena ini membuat. hanya tempat ibu kota tinggal. Ya, ya. Nah, itu ceritanya. Baik. Maka jadilah Pahandut itu jadi calon Ibu kota. kota. Oke. Artinya pada saat itu masih belum ada kota Palangkaraya ya. Pada tanggal 13 Mei keluarlah Undang-Undang Darurat Nomor 10. Iya. Peresmian Kalimantan Tengah menjadi provinsi resmi. 13 Mei.
tanggal 23 Mei. 23 Mei Pak ya. 23. Justru itu Ya. tiap-tiap tanggal 23 Mei Ya. hari ulang Tahun tahun kota Provinsi Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Baik. Oke. Pada Undang-Undang Darurat Nomor 10 tanggal 23 Mei itu, Ya. nama ibu kota Kalimantan Tengah itu adalah Pahandut. Oke. Awalnya itu Pak ya. Awalnya Pahandut. Sampai sekarang boleh baca, ada Sampai itu sekarang undang-undangnya. Pandut. Aku ada punya itu di dalam. Baik, 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 baik. Pahandut. Nah, nama Palangkaraya itu belakangan. Oke. Setelah dikaji belakangan itu nama itu yang baik, bagaimana nama dengan nama Sangyang, dengan nama dan lain sebagainya. Ya, lalu dikatakan itu. Nah, ini pemerintah berjalan terus. Ya. Di Banjarmasin berjalan terus, dan ibu kota itu mulai dibangun dan direncanakan kota ini, kota Palangkaraya ini direncanakan di Banjarbaru perencanaannya. Ya. Di kantor PU di Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Baru ya. Dan dahulu kepala PU Kalimantan Tengah yang pertama adalah orang Belanda, Meneer van der Pel namanya. Boleh Pak ya. Boleh, karena beliau belum pindah ke negeri Belanda. Baik, Dan baik. beliau jabatan mantan pengawas bangunan negara untuk seluruh Borneo. Seluruh Borneo. Seluruh Borneo. Jadi beliau diangkat oleh Pak Miliono sebagai kepala pekerjaan umum yang pertama merencanakan kota ini. Oh, di sini ada bundaran. Baik. Di sini ada Ini dirancangkan di Iya, Banjarbaru Pak di ya pada saat. Banjarbaru. Baik, baik. rencananya. Nah, itu ceritanya. Baik. Nah, pemerintah berjalan terus ya dengan segala kerumitannya. Ya. Nah, ini yang anehnya ya. Kami para pemuda pelajar yang berjuang menuntut ini sama sekali tidak pernah digubris sampai hari ini. Ya. Ini daftarnya ada tuh, ini ada tuh. Tidak pernah kami dibicarakan. Dan ini juga panitia kongres ini Ya. tidak pernah dibicarakan ini. Tidak pernah. Ini Oke. masih ada. Tidak pernah dibicarakan. Padahal sebenarnya ini cikal bakal terbentuknya Pak ya. Sampai hari ini Baik. jauh kami mendapat sepeser pun duit. Oke, Nah. oke. Pernahkah Di ini? Riau pun tidak pernah dibicarakan sampai hari ini, tidak pernah Baik. oleh beberapa gubernur. Oke. Dikarenakan apa itu Pak? Mungkin Kita kurang memahami sejarah kah atau seperti apa? Nah, inilah ini masalah. Sedangkan kami membentuk Provinsi Kalimantan Tengah ini dengan satu tujuan murni, Ya. untuk mengangkat harkat dan martabat suku Dayak, Iya. supaya suku Dayak sejajar dengan suku-suku yang ada di Indonesia, supaya sejajar. Nah, ini. Tapi sampai hari ini, dan kami dari panitia penyalur hasrat rakyat sampai hari ini tinggal saya sendiri sisanya yang masih hidup. Dari berapa total anggota Pak? Kurang lebih 40 anggotanya tuh. 40 ini, ya? Kongres ini enggak ini. Iya. Nah, ini habis ini. Tidak ada lagi ini. Sudah meninggal dunia semua ini. Baik. Jadi artinya tinggal Pak Sabran yang Ya, masih. dan ini juga di ini tadi. Nah, ini. Nah, ini kami ini dari Geri ini. Ya. Ini habis ini orangnya. Tidak lagi sisanya ini. Tidak ada semua Pak ya. Tidak ada, sudah meninggal dunia. Nah, ada anaknya, cucunya sisa. Nah, ini. Nah, jadi saya mempunyai pimpinan dulu ini. Nah, Oke. ini coba boleh baca. Baik. Nah, ini Baik. saya seorang perwira ini. Iya. Ini, Ada Pak Sabran Ahmad, ada Pak Adis. ya Adis Muhammad, ada Pak itu wakil Tarji. saya. Dan saya dulu ini perwira Letnan 1 Pak ya. Letnan 1 Gerakan Rakyat Indonesia. Baik. Ada Pak Tarji, Effendi, dan Ya, ada Januah ya. Ini habis ini. Oke. habis ini. Total ada 43 orang Pak ya. Habis. Baik. Ya. Oke. Ini yang bantu saya ini.
pada waktu kami berjuang untuk sampai ke kongres, sampai apa, ini yang bantu ini mereka ini. Dan kami ini boleh sampai ke tanah Jawa ini, SK ini. Baik. Boleh. Ini SK asli Pak? Iya, SK asli. Nah ini asli ini. Nah. Baik. Ini disahkan pada tahun 1947 Pak ya? 47. Ya. Di Pulau Kapuas ini. Iya. Dibentuk. Ini yang bantu saya ini. Oke. Dan dari 43 orang ini semuanya saat ini sudah tidak ada Pak ya? Sudah tidak ada. Baik. Tambah lagi ini. Ini orang-orang tua, orang-orang Dayak, Ya. orang tua yang biasa mereka ini berjual karet dari pedalaman ke Banjarmasin membawa karet. Iya. Ya ini orang-orangnya sebagian besar nih. Ada yang pegawai negeri, ada yang apa ini? Pensiunan Pak ya? Nah ini. Oke. Ada yang pedagang, ada yang guru juga keterangan. Dan mereka ini banyak menyumbang dulu untuk beli kertas. Oke. Inilah orang-orang yang memulai dari nol pada saat itu Pak ya? Ya, Baik. Oke. itu ceritanya. Jadi, Kemudian singkat cerita pada saat itu Pak Handut nah, jadi dibangun Pak ya? ya pada waktu itu Iya. Pak Handut sedang dibangun, direncanakan. Iya. Jadi pemerintah berjalan di Banjarmasin, pemerintah Kalimantan Tengah, 1 Januari tahun 60, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah harus dipindahkan dari Banjarmasin. 1960. Ya, 1 Januari tahun 60 Ya. harus dipindahkan dari Banjarmasin ke Pak Handut. Handut. Ya, ke Pak Handut. Segera itu Pak ya? Ya, segera. Baik. Nah, waktu memindahkan ini, kita tidur di perahu, Baik. di Kelotok, Di pinggir Sungai di Kahayan pinggir ya? Sungai Kahayan. Baik, baik. Rumah sakit itu tempat kemah kami. Di Jalan Tambun Bunga itu ya? Rumah sakit tempat kemah itu. Baik. Tempat Pak, kemah, tempat ngetik, ya. Iya. ngetik manual. Oke. Sambil masak nasi, sambil mengetik, sambil apa. Oke. Nah, lalu kami menyiapkan membangun Kalimantan Tengah, Oke. lalu membangun rumah sakit, membangun itu dan lain sebagainya. Dimulai dari 1960 memang benar-benar turun ke sini Pak ya? Baik. Nah, begitu rumit. Baik. Seolah kalau sekarang itu saya seolah mimpi ini. Ya. Seolah mimpi. Ya. Kalau saya sore-sore ya berpikir mengingatkan apa malam itu saya masih mimpi. Oke. Mimpi. Kok bisa gitu terjadi gitu Pak ya? Mimpi. Seolah saya sedang berbuat. Maka ingatan saya sampai sekarang tidak ada yang hilang ingatan saya. Baik. Yang dari dulu. Dan banyak masalah yang kami hadapi. Baik. Tidak sedikit. Ya. Menghadapi cacian terhadap maki, terhadap ya macam-macam lah. Ya. Nah, tapi kita tidak mendengar itu. Ya. Nah, dan syukur alhamdulillah, Ya. Bue sampai sekarang masih ada umur. Masih sehat Pak ya? Ya, masih sehat. Ya. Kita akan berdialog mungkin di lain waktu dan kesempatan Pak ya? Boleh. Sampai dengan Saya tahun senang ya. akan kita berdialog. Ya. Arti mungkin cendekiawan yang lain. Jadi bukan hanya dari pria aja, Ya. dari kewanitaannya, dari apa perlu pemikiran Agar berimbang Pak ya? agar berimbangan. Ya. Ya, SARA itu tidak boleh ada di Kalimantan Tengah. Baik. Itu saran saya, sama sekali tidak boleh. Ya. Sampai dengan tahun 2020, usia 90 tahun, Pak Sabran Ahmad merupakan sejarawan dan juga yang menjadi pencatat sejarah untuk terbentuknya Cikal Bakal Provinsi Kalimantan Tengah. Kita akan bertemu di lain waktu dan kesempatan. Kepada seluruh masyarakat yang menyaksikan tayangan ini, baik dari Bumi Tambun Bungai dan Indonesia, kita akan mungkin berjumpa lagi dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih untuk Pak Sabran Ahmad. Sehat selalu Bapak. Kita bertemu di lain waktu dan kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa. Ya, silakan datang kalau ada yang kita